akan seperti apa pilihan mereka? Menurutku ini lebih ke arah mereka ngambil yang fleksibel terlebih dahulu. Early-nya bisa bergerak, untuk rotasi AoE-nya juga udah ada kuat gitu loh. Tapi mungkin refleksi ke yang hari kemarin ya, apalagi dengan Guinevere dan juga Uranus. Walaupun dengan adanya Yuzong yang di-ban, menurutku di sini lapu-lapu masih bisa menjadi salah satu pick bagus bagi teman-teman dari Z1. Mengingat bahwa banyak community membuat Guinevere juga agak sulit ngatasin lapu-lapu. Ya, menjadi satu pilihan yang cukup baik ya. Mereka mengamankan juga Eve menjadi satu orang yang bisa ini mengatur bagaimana temponya loh. Kalau emang ini bisa ngikutin tempo temannya atau dia bisa mengatur temponya lagi gitu loh. Kalau emang dia bisa ngikutin tempo temannya ya satu reward manipulationnya ataupun dari Void Crystal Void Blast-nya ini pasti akan sangat berguna sekali ya. Apalagi di team fight dengan mungkin hero-hero melee di ML di sini dua kelihatan nih. Bahkan dari Zuxin sendiri pun bukan match yang emang nge-skill terus pergi gitu loh. Lumayan iya close kan? range ya. Lumayan close range emang ngikutin juga dan ya reward manipulation harusnya akan sangat-sangat berguna lah dari tiap set skill yang emang dimilikin sama Eve. Iya, makanya sekarang secara banning nih harus mulai dicari ya hero-hero yang bisa mengincar ke bagian belakang. Ke arah Yves kayaknya better untuk ditutup dulu. Dan gak melupakan ke arah assassinnya Lancelot yang sekarang dieliminasi oleh Zone juga. Tapi ada Ruby yang ditutup. Ya, mengingat dengan adanya Ruby yang ditutup, ini udah bisa menjadi salah satu combo sih bagi adanya Yves juga di sini. Dan aku malah mikir ya, dengan ngambil Yves, Yi Sun-shin dan juga Gatot Kaca dari Z1, ini mereka bisa sidelines kanan kiri fighter juga kok. Pertanyaannya mereka mau pilih apa? Karena menurutku dengan perubahan War X dan lapu-lapu itu ngebuat lapu-lapu agak lumayan turun pamornya Karena ultinya di ya. gold lane. Iya, beda 10 detik tuh lumayan kerasa loh. Berasa sih, Iya. berasa banget ya. Ini responnya mereka cepet banget loh tadi nih. Yang satu nge-ban Ruby gitu kan. Iya. Langsung saja. Hilang sudah. Langsung saja dia nge-ban itu. Iya. Oke, tinggal satu pilihan terakhir nih dari Coach TZ. Akan menuju ke arah fighter-fighter lagi kah? Atau sekarang chance ke arah gold laner seperti Kari? Ini udah mulai dipandang, karena kemarin bisa dibilang perbandingan antara fighter gold lane sama marksman gold lane ini sekarang udah balik lagi nih marksman-nya. Ya udah mulai balik lagi dan mungkin kalaupun emang pengen marksman lagi keluar, aku mikir bahwa Cloud di sini juga bagus kok untuk bisa menjadi sebuah tank killer bagi Guinevere dan juga Uranus. Dan aku baru ngeh juga bahwa 3 pick pertama dari Boostgate ini udah magic semua. Betul. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan ngebawa 5 magic sekalipun gitu loh. Tapi dari segi pilihan itemnya, urutan priority itemnya, ini lumayan kelihatan jelas jadinya. Dengan Chushin, Guinevere dan juga Uranus yang tipenya DPS, mungkin Radiant Armor menjadi item pertama dari Z1 bagi defendernya. Iya, dilengkapi dengan Cici. Sekarang untuk pilihan yang keempat, tipikal hero yang emang juga strong. Tapi lagi-lagi masih fleksibel sih sebenarnya. Ya, masih... Bisa di XP, bisa di area gold lane. Yap, ini Guinevere sendiri akan kemana nih? Bisa jadi roamer loh dia juga. Feelingku kalau untuk kayak gini ya, enakan di jungle. Bisa jadi roamer, bisa di jungle, akan pergi ke arah mana dianya. Tergantung sih, mereka kan harus cari opsi yang bisa ngincer belakang ya. Kalau misalnya dirasa ada opsi yang lebih menarik untuk di jungle nantinya, ini bisa digeser Gwyn. Cici apa? Cici gold? Cici menurutku tetap akan ada di gold. Karena dari segi Gwynnya, yang aku prediksikan adalah Gwyn yang hybrid dengan niatan menjadi jungle. Karena mereka masih butuh lumayan ada damage juga dan Chow Rom yang diambil. Chow mid lane power lagi. Chow ya? Ya, ini kemarin sempat dibawain di game kedua juga ya buat teman-teman Boostgate dan memang sangat works di tangan Walker. Esmeralda. Oke. Granger yang emang benar-benar di sini memiliki beban yang cukup tinggi nanti dari mid ke atas ya. Ya. Apabila stacknya memang tidak terkumpul, ini di sebelah tuh udah siap menari-nari loh itu. Udah Cici Esmeralda bagian depan capek, belum lagi Gatot capek. Iya. Sementara dari ya kita lihat Zuxin juga akan gak bisa emang mendapatkan momentumnya atau tidak. Iya ya, dengan line up seperti ini yang sudah mulai dipilih, ada banyak pro dan kontra juga pasti dari masing-masing draft. Hadirnya Yi Sun-shin, area of effect yang besar juga dari Zone ini harus dijawab sama teman-teman Boostgate dengan pilihan-pilihan mereka yang juga cukup tricky. Pick off power dengan Chow mungkin bisa menjadi jawaban nantinya. Yap, itu dia. Pick off-nya harus benar-benar dijalankan apabila emang memiliki stack yang cukup juga untuk Granger nantinya. Oke, dan langsung aja kalau gitu kita akan segera masuk ini dia ke dalam game yang pertama Best of 3 series antara Boostgate Esports versus Zone di mana sekarang posisinya jadi cukup berbahaya, mulai mendekati ke penentuan siapa yang tidak bisa melanjutkan
jalan mereka atau langkah mereka ke babak selanjutnya. Iya, pokoknya yang kalah 2 kali aja udah. Iya, dan Udah no chance ya teman-teman ya. aku melihat dengan adanya Guinevere untuk di game kali ini cukup menarik dengan mengambil ke arah Guinevere jungle, terus tambah lagi dengan Impurage gitu loh. Sebenarnya mereka menyesuaikan dengan gameplay dari tim Zone menurutku, karena ini kuat banget di trio mid lane ya. Kayak RX bakalan lumayan dependent sama teman-teman ya untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu, biar supaya early-nya juga enak. Tapi kalau trio mid lane yang gak jalan, lumayan bahaya bagi Busquets menurutku. Jadi ya, Bright memang langsung pasang badan karir terdepan, tapi ini dia. Bahkan sekarang Kazu harus lompat mundur terlebih dahulu dengan spatial migration yang dia milikin. Early game yang udah lumayan ramai ya di sekitar area Little Wanderer pastinya, apalagi dengan agresivitas yang dibuka lagi di area tengah. Yap, oke. Loh. Kaget kita. Kagetnya 2 sih, sama gerakannya sama Choji juga kan bikin kaget ya. Kaget. Maaf. Iya, dari Emblem memang benar-benar bakalan full agak ngedamage nih untuk Kazuya-nya. Karena ngambilnya langsung ke arah Season Hunter dan juga Trail menggunakan Magic Emblem juga. Ngebuat Kazuya akan menjadi damager awal mungkin biar supaya finishernya ini jatuhnya ke tangan dari Granger itu sendiri aja. Tapi bedanya sama Team Zone adalah kanan kirinya mereka ini dilepas pun masih bisa mandiri. Beda sama Granger yang kalau misalkan ke geng sama Jason Shin, wah itu kadang-kadang udah red flag tuh kalau udah gitu. hidup lah mereka. Iya. Udah ditinggal ngekos sendiri udah ayo lah gitu ya. Oke. Dan Nexi di bagian bawah. Sendirian harus menghadapi 2 player tadi mencoba untuk menginvasi masuk dalam area yang mereka milikin. Tapi Kazu harus mundur terlebih dahulu bersama dengan beberapa rekannya. Ya, karena target utamanya pastinya menuju ke arah turtle ya sebenarnya. Nggak boleh terlalu banyak read. Yap. Ada pertempuran ada first blood. Berhasil langsung didapatkan dan menjadi milik dari Walker. Wow. Oke, mereka mendapatkan Bright. Ya. Dan biasanya kalau udah kayak gini, Team Zone bisa ke pressure lumayan panjang. Lihat bagaimana Uranus dan juga Chushin ya. Ini udah benar-benar nge-press laning banget. Bahkan Turtle yang tinggal berdua pun mereka pede untuk menang. Kalau lagi gini caranya. Iya ya, satu keuntungan objektif yang lumayan berpengaruh besar sih dari Busquets Esports. Dan ini akan mengaktifkan juga rotasi mereka yang lebih aktif nantinya. Walker mungkin bakal jadi salah satu pionir di area terdepan, apalagi udah ada The Way of Dragon sekarang. Iya makanya tadi aku bilang kan, culture Indonesia udah sedikit masuk juga ke Busquets. Dimana baru meledaknya itu pas turtle pertama. Kelihatan dengan adanya 1 point first blood yang didapatkan kepada Bright. Dan pada akhirnya dengan 200 gold lead aja, mereka tahu bahwa mereka pede untuk invade. Yep. Dan ada sebuah pertempuran di mana Identity mendadak jadi korban banget tuh sekarang. Reward manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Exi harus mundur terlebih dahulu. Wow. Kaget-kagetan nih ya mereka ya. Surprise-surprisean memang mainnya ya untuk saat ini. Tapi ya cukup disayangkan sebenarnya dengan Chushin yang harus ter-take down. Tapi kita bisa ngelihat Team Zone yang sekarang udah berhasil menarik sedikit nih keunggulan dari arah ekonominya. Ya, dan ini adalah sebuah turning point yang dimana mereka harus benar-benar exploit banget untuk cari snowball explosive powernya. Karena kalau kita ngelihat dari item, ini solusinya juga nggak terlalu... Wah bagus banget spatial migration, bahkan fire on requiem langsung dikeluarkan pula. Dilanjutkan dengan dari Kazu tadi yang emang mundur langsung. Dapat poin kill, udah pulang. Boleh. Ya, ini benar-benar cepat banget sih dengan permainan dari Busquets Esports yang emang mencari hal-hal kecil terlebih dahulu untuk bisa menambahkan goalnya mereka. Bahkan mereka juga nggak langsung coba untuk cari turret terlebih dahulu. Bahkan kalau misalkan kalian perhatikan ya Uranusnya, ini benar tinggal ya udah clear lane rotasi dengan trio mid lane, clear lane rotasi dengan trio mid lane. Karena yang mereka cari adalah tipis-tipis dulu aja, nggak usah turret-turret gedenya. Yang penting mereka tahu skirmish adalah power mereka di early game. Yep. Ini aksinya bebas, jadi dia bisa banyak aksi, Pak. What? Dan aksi! ngelihat dari area turtle yang sekarang bentar lagi akan muncul. War Axe di tangan dari seorang Kay juga. Ini bisa jadi senjata yang lumayan berbahaya karena berarti bakal ada tambahan damage yang lumayan besar untuk ngeganggu setup yang dibuat sama Busquets Esports. Yap, sementara itu sekarang ada pergerakan lagi ya dari Uranusnya udah menuju ke area mid, ngikutin juga Esmeralda-nya. Belum lagi saat lagi mereka akan berkumpul di area turtle. Yap. Siapa yang ada sekarang? Fire requirement dikeluarkan kembali. Reward manipulation langsung datang untuk bisa memberikan sebuah backup. Bahkan apa terlalu Guardian, tapi Bankai tetap menjadi korban. Tetap tidak bisa diselamatkan. 4 melawan 5. Akankah mereka masih sanggup untuk bisa melanjutkan? Karena harusnya RX pun akan join ke dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang ada Walker yang terpisah jauh banget ke bagian belakang. Dan mundur sedikit demi sedikit mereka. Ya.
Dan dengan perbedaan seperti inilah yang membuat menurutku skill source banyak-banyak keluar, tapi Tom? Wah, ketangkep lagi Bright. Bisakah dia bertahan, tapi Zaura masih bisa mundur. Bahkan sekarang Identity di bagian belakang ada flanker yang langsung dilakukan oleh Cici dengan mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi dari seluruh skill yang dia miliki. Tapi Identity tidak berhasil selamat dan tidak ada yang tumbang. Percobaan yang begitu baik dilakukan oleh Kay. Wah, ini aku bisa simpulkan bahwa sebenarnya dari segi trading ya, banyak banget skill source yang keluar dari Team Zone sebenarnya di tempat yang kurang enak juga. Kayak contohnya tadi, Avatar of the Guardian dengan niatan untuk mencoba menyelamatkan Kenny-nya, ternyata malah ngebuat Bright-nya menghilang. Tapi hal yang sama juga dilakukan oleh Busquets, seperti ya skill kecil kayak gininya nih. Iya, dan Exi tetap bisa bermain dengan bebas sih sebenarnya ya, nggak tertangkap dan dia akhirnya bisa nge-buying time cukup lama juga, ngebuat dari Team Zone akhirnya kehabisan dari segi source skills. Cuman kalau kita ngelihat secara keseluruhan, lagi-lagi secara objektif belum ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dua turtle yang dipegang sama Busquets Esports ini bahkan nggak terlalu berpengaruh ke ekonominya, ke arah goldnya. Tapi itu yang justru berbahaya untuk Team Zone menurutku, Nevin. Kenapa? Karena begitu banyak turtle yang coba untuk ditukar antara nyawa dengan turtle dan kembali lagi gitu loh. Team Zone masih belum bisa mendapatkan counterpoint-nya. Even mereka di 200 gold seperti ini, Under, biasanya kalau dilihat dari hari kemarin, mereka mau coba invasi balik. Tapi untuk sekarang, mereka kayak seakan-akan disiplin kan untuk nggak bisa terlalu agresif terhadap Busquets Esports. Yap, pertempuran kembali terpecah. Reward Celebration langsung dikeluarkan. Kazunya selamat, tapi Identity menjadi orang terdepan loh tadi. Mencoba untuk bisa mengatur bagaimana tempo dan juga membuat sebuah barricade. Iya, cover Chuzin isi Gatot ya kayaknya. Di depan banget ini. Berani banget karena ya Jiwa Gatot ya. Secara escape kan banyak juga ya. Ada Flicker, ada Crimson Bacon. Bahkan tadi Flickernya juga masih bisa ditahan lebih lama. Jadi ketika masuk ke area turtle, source skills masih ready untuk Busquets Esports. Ya, ini mentality petarung sebenarnya yang dibawakan oleh Chuzin-nya, yang dimana mungkin niatnya adalah untuk nambel dulu nih damage yang harus diisi sama Granger untuk di early game. Oke, nah di depannya berbeda. Ada satu orang lagi yang menjadi korban kah? Bisakah kali ini Kay selamat dan tidak bisa, tapi Avatar of Guardian connect dan membuat Kazunya pun down. In total 3 player yang dimiliki oleh pemain dari Busquets yang udah berhasil langsung dihancurkan, tapi Zauranya masih dikejar habis-habisan. Exinya pun harus menghadapi 3 orang sekaligus yang menjadi tembok pemisah antara Zuxin dan juga diri sendiri ataupun rekan-rekan yang lain. Iya, ada hal-hal seperti ini sebenarnya bahaya kalau sampai ke late game-nya. Makanya Team Zone menurutku emang mereka harus sedikit ada adrenalin rush-nya. Mereka nggak mau kan kejadian di mana Uranusnya di depan susah ditumbangkan, sementara RX tadi di belakang free hit. Itu nggak ada yang nargetin ke arah dia karena emang sangat menyebalkan dengan adanya Uranus yang bisa masuk ke belakang kayak gitu. Kalau kata Om Wawa mah ketempelan Uranus. Iya, itu tadi capek banget loh dia si Uranusnya. Iya. Dia mau ngejar ke Isun Sin jauh. Udah ada 3 orang. Dia mau balik ke teman-temannya. Udah pada tumbang jauh juga. Iya, serba salah ya jadinya. Nasib gua gini aman katanya. Berat banget nih kayaknya beban hidup. Dan yang ngebuat dari Exi ini harus tetap bertahan seperti Sandwich Generation yang masih harus bertahan terus-menerus. Tapi Yap. Pertempuran kembali terpecah. RX masih mencari celah guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Tapi Waktar melihat dari kejauhan. Akankah ada satu korban berhasil ditendang. Tapi coba lihat Exi-nya mau sampai kapan dia harus menahan bagaimana damage yang terus-terusan masuk. Kita tahu bagaimana regen SP dimiliki oleh Uranus. Tapi mau sampai kapan ini? Susah kalau udah kayak gitu ya. Tapi menurutku kuncinya dari Team Zone emang ada di tangan dari Gift-nya. Sang Kenny yang emang dari kemarin menjadi MVP 2 kali terus-menerus. Begitu ada real world manipulation, itu kotak caturnya bakalan bener-bener megangin Busquets Esports banget. Dan bahkan tadi kita bisa melihat lumayan misah juga dan sekarang Lord justru dipegang sama Team Zone. Tapi kalau kita lihat dari minimap ya, pergerakan Granger masih cukup jauh loh, jauh banget. Masih wave minion yang langsung diurusin, tapi sekarang Erek-nya udah mulai join. Ada satu Dead Sonata tadi langsung dikeluarkan. Tapi sekarang Rhapsody dengan jarak sedekat itu, akankah damage-nya cukup untuk mereka bisa menghujam habis karena beberapa pemain dimiliki oleh Team Zone. Dan Bankainya masih berusaha untuk bisa kabur. Ada Zuxin sekarang mengambil peranan dan berhasil membawa satu player lagi, double kill Identity. Ya, pelan-pelan mereka sudah tahu caranya bagaimana dengan coba untuk bait terlebih dahulu. Dan mungkin agak sedikit kiting untuk long term team fight-nya. Karena begitu dapet satu skill yang dimiliki oleh Busquets Esports, ini benar-benar bakal memanjakan banget RX. Jadi menurutku pribadi ya, yang dilakukan oleh Busquets, walaupun kehilangan Lord, mereka nambahin time.
mereka mencoba untuk membuat princess treatment terhadap Granger RX di game kali ini. Iya, meskipun sayangnya belum ngedapetin poin eliminasi sama sekali ya. Itu yang dibutuhin. Chuzin yang megang 3 poin kill, padahal nggak ada Sky Pierce di tangannya juga kan. Kan petarung. Petarung Iya. memang, ada di bagian depan dia. Dan ya memang secara itemization ini masih ke arah glowing one ya. Sampai maghrib juga ini mah. Ngejar Exi ya. Iya. Susah banget. Maghrib ini malah sekarang. Yo, ayo Exi terus pasang badannya deh terus mah kalau untuk Cici wait langsung dikeroyok sama Yentisan. Berbeda cerita, Waduh. tapi masih bisa selamat. Exi, coba lihat berapa banyak source kill itu, hey. Real world manipulation di tempat yang berbeda. Langsung dikeluarkan juga. Apa terlalu dia gak konekan siapapun dan Exi kembali hadir guna untuk bisa mengganggu karena beberapa player bahkan untuk sekarang waktunya mencoba mendekat karena dari Zaura RX yang belum mendapatkan satu celah juga guna untuk bisa mengantarkan damage tapi sekarang mendadak. Kayaknya lepak hari terdepan. RX-nya mencoba untuk mundur dengan satu ronde yang dimiliki dan Rhapsody tadi belum ada damage yang benar-benar masuk. Bahkan tuh sekarang RX hampir saja. Wow, serangan yang begitu baik lalu diperlihatkan oleh tim Zone tapi Exi diambil aja deh device-nya gitu. Ayo coba. Capek banget ngejar Exi dari tadi. Capek banget, capek. Ini jadi perjuangan yang tidak membuahkan hasil ya kalau ngejar Exi Itu sepertinya. makanya jadi kalau kayak gini terus-terusan, apapun yang dilakukan oleh Exi jadinya kayak ini gue udah ngambil source skill banyak banget loh. Tapi izin nih, izin. Late game kayaknya nggak bakal kayak gini, Pak. Ini sebenarnya wajar. Karena kenapa? 2 item rarity dari Exi itu ngambilnya Oracle dan juga Dominus Ice langsung. Jadi semakin ramai yang ngejarin dia bakal semakin kerasa tebel juga. Tapi yang paling penting adalah kalaupun Exi yang nggak tumbang, tapi RX hilang duluan, itu udah yang paling menguntungkan bagi tim Zone. Karena yang mereka cari adalah pressure little by little, yaitu dengan cara ya kayak gini. Oke. Dikit-dikit tapi pintar. Wah terkena 3 orang tadi loh nyangkut. Oke. Itu lumayan juga ya untuk ya ngasih beberapa pressure tambahan karena jujur dari ZX Aura ini udah aura farming banget ya, udah bebas banget buat Exi. Exi. Finally Exi berhasil ditumbangkan. ZX Aura nih kuncinya ternyata. Yisun Shin ya yang emang punya power besar banget dengan point kill yang begitu banyak di tangannya. Bahkan kita lagi juga menuju ke arah Blood of Despair semakin besar untuk physical damage yang diberikan. Tapi jadi pertanyaan buat Boostgate Esports, apa nih yang bisa mereka lakukan dengan hadirnya Chow? Apakah bisa mengubah momentum dan siapa yang harus di pick off nantinya? Kasih space farm dulu nggak sih KRX? Kayak dari segi farming Sky Piercer, dari segi itemnya juga gitu loh. Karena menurutku udah masuk ke late game kayak gini ya. One moment bisa sebenarnya dengan main pick off. Karena menurutku mereka masih punya second plan-nya yaitu dengan cara pick off. Buat quantity di team fight-nya 4 lawan 5. Tapi yang dari tadi gue lihat itu belum terjalan. Oleh teman-teman dari Boostgate Esports. Kalaupun memang mereka pengen team fight berlima, ya mereka harus menajamkan dulu nih ujung tanduknya, which is Granger. Yang dimana sekarang Grangernya masih 0 stack Sky Piercer. Iya. Coba kalau ngomongin team fight 5 ya, Boostgate aku bisa bilang mereka lumayan ahli sih di hari kemarin ya. Karena memang ahli narik sebenarnya. Kemenangan mereka selalu dengan satu momentum selesai gitu loh. Jadi secara decision making mereka lumayan powerful dan ingat late game power yang mereka bawakan. Nah justru dari tim Zone gimana caranya untuk menyelesaikan ini dari banyaknya keunggulan yang mereka dapetin, dari Divine Glaive yang udah dipegang sama Yip juga, bahkan dari Cici yang udah pegang si Halberd. Oke. Lord akan masuk lewat atas, sementara sekarang Exi akan mengontrol di bagian bawah. Di tengah 3 player. Dan mereka harusnya bisa menghilangkan dulu Lord ini. Tapi wave selanjutnya bisa nih harusnya tumbang. Iya, dan masalah besarnya adalah ZX Auranya juga diterima. Wah, RX-nya nyangkut, tapi masih ada Patrogon, dia langsung dikeluarkan. Akankah mereka sepatu bisa menarik lagi ke arah mereka, tapi ternyata ada satu bestar yang ada di area mid udah berhasil langsung ditumbangkan pula dan bangkainya menjadi orang terdepan, dilompati lagi tadi oleh Kazu, tapi gak kena karena siapapun. Bahkan Exi-nya sekarang, Exi, satu terakhir, pertempuran terpisah, lompatlah sudah, tapi Kazunya terbakar. Begitu panas di dalam tubuhnya. Wah, ini dengan pressure dari 3 lane yang berbeda, semuanya sudah hancur di tangan dari Boostgate Esports. Semakin menutup lagi momen turning point-nya mereka. Dan bahkan lihat Exi. Waduh, Exi. Sudah lelah sepertinya Exi. Harus menerima begitu banyak damage yang begitu pahit, begitu pedih. Dan Kay siap untuk dengan Yoyo Blitz ya. Iya, ini udah gak kebal lagi ya. Buat Exi-nya sekarang udah ada Kryptonite yang dibawakan sama tim Zone, apalagi dengan 8.000 keunggulan gold yang langsung dipegang. Ini udah jauh banget. Ini Yisun sini 703 Nevin. Ya gimana ya, untuk dari item memang udah bener-bener full banget. Nembus juga iya, dan jangan lupakan bahwa Endless Battle juga memberikan true damage gitu loh. Ngebuat akhirnya bener-bener kerasa damage yang diberikan oleh tim Zone, apalagi
dengan membawakan Cici si Halberd. Ini kanan kiri bonyok Uranusnya dan kalau udah kayak gini tinggal play for time aja menurutku bagi tim Zone dengan Lord yang kemungkinan besar bakal lumayan free. Kecuali Boostgate tiba-tiba bisa melakukan sebuah steal Lordnya karena dengan posisinya inhibitor mereka yang sudah menghilang semua. Ini sekali ditabrak ada 2 modalnya masalahnya. Yep. Real World Revelation dan Avatar of the Guardian. Masalahnya mereka juga kalau menurut gue ya, ini kalau dari tim Zone kan mereka hanya tinggal memanfaatkan momentum ini aja nih. Mereka udah unggul jauh banget. Cuman kalau dari Boostgate, ya mungkin harus jauh lebih aktif lagi. Ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan pula, tidak akan selamat sekarang Kazu. Sementara sekarang Ereknya sudah sangat dekat jaraknya dengan area Bangkai. Dan juga di area yang berbeda dengan Avatar of the Guardian langsung dikeluarkan identitinya. Udah tidak punya identitas lagi untuk Sandi dan Erex. Masih berjuang untuk bisa mendapatkan keselamatan masuk ke dalam respawnnya. Dan sekarang Erex hanya bisa menghantarkan damage dari jauh. Tapi Bangkainya lompat ke area terdepan begitu banyak ke damage yang masuk ke arah rekan-rekannya. Tidak akan sanggup mereka dan game yang pertama.